Summa qala hafidhahullahu ta'ala al-mashyu ilal masajid, berjalan ke masjid. Ini termasuk adab menuju ke masjid. Dan di antara adab-adab sebelum salat dan menuju ke masjid adalah hendaknya dia bersuci dari rumahnya. Bersuci dari rumahnya, berwudu di rumahnya. Nah, kemudian di antara adab-adab sebelum salat adalah menjawab azan sebagaimana sudah berlalu. Iya. Dan juga dianjurkan di antara adab adalah salat sunnah di rumah. Salat sunnah di rumah. Ketika memang masih memungkinkan di rumah. Ini di antara adab-adab sebelum berjalan ke masjid. Khairu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat terbaik seseorang adalah di rumahnya, kecuali kalau itu salat wajib. Maka salat wajib dikerjakan di masjid. Kata beliau, hafidhahullahu ta'ala al-mashyu ilal masajid, berjalan ke masjid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fa'alaikumus sakinah. Kalau kalian mendatangi salat, maka maka hendaknya kalian sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah sukunul jawarih, tenangnya anggota tubuh. Ya, anggota tubuh yang besar, tangan, kaki. Ya, ini kalau ditenangkan itu namanya sakinah. Sakinah itu menenangkan anggota tubuh yang besar. Maka jangan jalan begini tangannya. Ya, itu tidak sakinah namanya ke masjid. Walaupun jalannya santai tapi tangannya begini nih. Ya. Jelas sampai sini? Atau langkahnya panjang-panjang atau cepat-cepat, jalan cepat masalah, apalagi sampai berlari. Ini tidak sakinah karena kenapa? Dia tidak menenangkan anggota tubuhnya ini, tangan dan kakinya. Itu as-sakinah namanya. Iya. Ada namanya juga al-waqar. Kalau al-waqar itu menenangkan anggota tubuh yang kecil. Misalnya pandangan matanya. Sakinah itu kalau menundukkan pandangan. Kalau diangkat pandangannya tidak sakinah namanya. Ya, atau ketika berbicara direndahkan suaranya, itu bukan sakinah, waqar. Ya, jadi menundukkan pandangan namanya waqar. Kapan dia angkat pandangannya tidak waqar, walaupun dia sakinah tapi belum tentu waqar. Al-waqar. Jelas ya? Al-waqar itu seperti merendahkan suara. Orang berbicara dengan nada yang tinggi itu tidak waqar. Waqar itu merendahkan volume suara. Jadi ada as-sakinah wal waqar. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendatangi masjid hendaknya kalian sakinah, yakni tangannya dijaga, ya, jangan banyak goyang, jangan banyak gerak tangannya, kakinya juga demikian santai. Dan diantara sunnah dalam berjalan, sebagaimana disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiat jalannya beliau, adalah tidak menyeret sendal. Beliau melangkah itu dengan mengangkat kaki. Ya. Kenapa? Karena menyeret kaki ketika berjalan ini yushiru bil kasal, mengesankan kemalasan. Ya. Maka diantara adab dalam berjalan, apalagi berjalan ke masjid, adalah mengangkat kaki. Itu kaki diangkat, bukan diseret sendalnya, diseret kakinya. Iya. Taib. Dan juga tentunya tidak sebaliknya, dihentak-hentakkan kakinya. Itu menyelesaikan as-sakinah. Dihentakkan kakinya ketika berjalan. Nah, berjalan ke masjid ini hukumnya sunnah. Berbeda, dan ini berjalan dengan birrijlain, dengan kedua kaki. Maka bukan termasuk berjalan menaiki kendaraan. Walaupun seorang bisa sakinah pakai kendaraan, tapi berbeda halnya dengan masjid. Dengan apa? Dengan berkendara, beda. Karena itulah sebagian para sahabat yang tinggal di pinggiran kota Madinah, dia tiap salat jamaah datang berjalan ke Masjid Nabawi, lumayan jaraknya, jauh jaraknya. Maka sebagian sahabat ada yang mengatakan, memberikan saran kepadanya, kenapa nggak beli onta saja? Kenapa nggak beli onta supaya naik onta pergi ke Masjid Nabawi? Ya. Dia bukannya tidak punya uang beli onta. Apa jawabannya? Ya, saya tidak suka, atau saya kalau disuruh pilih antara rumah saya di samping Masjid Nabawi dengan rumah saya sekarang, saya lebih pilih rumah saya sekarang. Saya tidak lebih memilih tinggal di Masjid Nabawi. Tinggal di samping Masjid Nabawi. Kenapa? Inilah ahtasibu ilallah. Saya berharap kepada Allah Ta'ala agar dia memperhitungkan setiap langkah saya.
Maka hadits ini tegas menunjukkan bahwa yang dihitung adalah langkah, bukan kendaraan. Orang berjalan ke masjid dengan kendaraan, bila syak ada pahalanya, tapi perhitungan pahalanya tidak tidak seperti orang yang berjalan. Jangan juga ada yang ngaco mengatakan bahwa hitungannya perputaran roda misalnya. Itu kan kias yang fasid. Nggak sama. Gimana kalau naik onta? Gimana hitungannya? Satu kali langkah onta kan nggak kayak gitu juga. Maka al-aula adalah al-mashyu al-rijlain, berjalan dengan kakinya. Dan ditulis langkah perginya dan langkah pulangnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dalam surah Yasin. Kata Allah Ta'ala, kami yang menghidupkan orang yang meninggal dan kami menuliskan pahala untuk untuk langkah kaki mereka. Apa yang mereka lakukan, ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas amalan mereka. Kata para mufassirin, asarahum yakni khutahum ilal masajid, langkah mereka menuju ke masjid, datang dan pulangnya, pulang dan perginya, ditulis pahalanya. Maka selama masih memungkinkan untuk berjalan, maka al-aula adalah berjalan ketika yang memungkinkan, kecuali sudah terlambat, masalan dia mengejar takbiratul ihram, dia mengejar takbiratul ihram. Nah, karena apa? Karena mengejar fadilah yang berkenaan dengan sholat itu sendiri lebih utama dibandingkan, artinya begini, berjalan ke masjid ada keutamaannya, tapi mendapati takbiratul ihram itu juga ada keutamaannya, sama-sama utama. Yang mana dahulukan? Kalau saya berjalan ke masjid, saya luput takbiratul ihram. Kalau saya takbiratul ihram kejar, saya luput berjalan ke masjid. Maka kita katakan dahulukan fadilah yang berkenaan dengan sholat itu sendiri. Kenapa? Karena ini berjalan ke masjid ini fadilah eksternal, tidak ada, secara umum tidak berhubungan langsung dengan sholat. Sementara takbiratul ihram berhubungan langsung dengan sholat, maka dahulukan itu. Ini salah satu kaidah yang penting anda ta'arud al-fadail. Ketika ada beberapa fadilah yang bertabrakan dalam satu waktu, pilih fadilah yang berkenaan langsung dengan ibadah yang mau dikerjakan. Dan ini kaidah yang mufidah, yang selayaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Maka dianjurkan bagi seorang untuk berjalan kaki ke masjid, pergi dan pulangnya. Kata Nabi SAW, wa ma fatakum fa'atimmu, wa ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapatkan maka ikut salat bersama imam, dan apa yang kalian luput maka sempurnakan setelah imam salam. Maka tidak dibenarkan seorang itu untuk terburu-buru ke masjid hanya untuk mengejar agar tidak masbuk. Hanya agar tidak masbuk. Ini kalau dia harus sampai berjalan cepat, berlari dan semacamnya. Adapun kalau dia naik kendaraan, maka dia masih bisa sakinah, tapi dia kehilangan pahala berjalan. Jadi dibedakan. Dia tetap masih bisa mendapatkan fadilah tidak masbuk, fadilah takbiratul ihram dengan cara berkendara, tapi dia kehilangan pahala berjalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai adab-adab yang berkenaan dengan ibadat. Wallahu alam bisawab.